Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh narasumber, tamu undangan maupun peserta webinar nasional yang telah hadir melalui virtual di ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Kepada yang kami hormati, Bapak Andang Sudarmono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andang Sudarmono. Di sini sebagai Ketua Panitia Webinar Nasional Himanes. Kali ini ITS PKU bekerjasama dengan Himanes, Himpunan Mahasiswa Anestesi, dan berkolaborasi dengan organisasi profesi IPAI, Ikatan Penata Anestesi Indonesia, mengadakan webinar nasional dengan tema Sinergisme Sekolah Tinggi Keperawatan Anestesiologi bersama IPAI dalam melahirkan profesi yang tanggap bencana. Kegiatan ilmiah ini sebenarnya awalnya itu adalah bertujuan untuk penggalangan donasi untuk korban saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Nah, kegiatan ini diikuti oleh peserta sebanyak 550 peserta dan donasi yang terkumpul sebanyak 30 juta yang nanti akan disampaikan melalui tim MDMC akan diberikan kepada korban atau saudara-saudara kita yang terdampak di erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Jadi penggalangan dana ini dilakukan secara online melalui kegiatan ilmiah ini. Jadi dana yang terkumpul semua itu didonasikan kepada korban-korban yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Penggalangan dana ini dilakukan selama 10 hari. Dana yang terkumpul yang sudah terdonasikan kemudian disalurkan kepada tim MDMC, harapannya itu digunakan sebaik-baiknya dalam bentuk fisik maupun kegiatan, itu bisa mulai paskanya juga bisa untuk kegiatan-kegiatan yang sudah terorganisir oleh MDMC. Ya, semoga dengan penggalangan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang, Jawa Timur, dan dana yang sudah terkumpul memberikan keberkahan bagi semua para peserta. Semoga juga bermanfaat. Kegiatan seminar ilmiah ini menghadirkan narasumber. Yang pertama, narasumber dari Kepala Pusat Krisis Kemenkes Republik Indonesia. Di sana ada Dr. Eka Jusuf Singka, MSc, yang kemudian ada perwakilan juga dari perwakilan organisasi profesi IPAI. Di sana ada Ketua DPD IPAI Jawa Tengah, ada Bapak Tribudi Santoso SKM MSI. Kemudian yang satunya untuk topik dengan kegawatan kritis, ada triase, di situ disampaikan oleh dokter spesialis anestesi, yaitu Dr. Naufal Anasi, SPAN. Dilanjutkan sambutan Rektor ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dan akan diwakili oleh Wakil Rektor 3 kepada yang terhormat Ibu Sri Bintarsi, Eskep NS Mkes, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pimpinan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dan segenap sivitas akademika ITS PKU Muhammadiyah Surakarta menyampaikan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan dari Himanes yang bekerja sama dengan IPAI dan juga ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dalam penggalangan dana donasi untuk korban erupsi Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Kegiatan ini luar biasa, jadi sebagai wujud implementasi Satur Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, yaitu untuk pengabdian kepada masyarakat dan implementasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi ini implementasi soft skill bagi mahasiswa, khususnya Himpunan Mahasiswa Anestesi ya, Diploma 4
perawatan anestesiologi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dalam rangka melatih bagaimana peduli terhadap bencana yang ada, dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat cepat bisa terkumpul dana sebanyak 30 juta rupiah. Dari ITS PKU kami serahkan sepenuhnya kepada MDMC PDM Kota Surakarta dan Lazismu daerah Kota Surakarta. Mudah-mudahan bantuan ini yang digalang oleh teman-teman Himanes yang bekerja sama dengan IP seluruh Indonesia 34 provinsi yang ada bermanfaat bagi korban dan memberikan keberkahan bagi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Demikian apresiasi yang luar biasa dari kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadirin sekalian, acara webinar nasional dengan tema Sinergisme Institusi Pendidikan STKA bersama IPAI dalam upaya menciptakan profesional tanggap bencana akan segera dimulai dan akan dipimpin oleh moderator Ibu Wiwi Puspita Dewi, SST MKEP. Kami persilahkan memimpin jalannya webinar nasional. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajar selaku MC pada hari ini. Selamat pagi teman-teman peserta. Dan di sini juga saya ucapkan selamat datang kepada narasumber Bapak Dr. Eka. Assalamualaikum, Bapak sudah hadir? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Ya. Selamat datang, Bapak. Baik, nah beliau adalah narasumber kita yang pertama. Ya, sudah. Sudah siap. Baik, kami persilahkan Bapak, teman-teman peserta bisa menyimak dan saya minta untuk kameranya tetap selalu terbuka. Terima kasih. Monggo Bapak Eka. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Rektor ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dan para narasumber yang telah hadir serta seluruh peserta acara webinar kali ini. Jadi saya langsung saja ingin menyampaikan tentang bagaimana pengelolaan krisis kesehatan. Kita cerita aja tentang pengelolaan krisis kesehatan. Jadi begitu bicara pengelolaan artinya ini manajemen krisis kesehatan. Berbicara tentang krisis kesehatan itu berbicara ada hubungannya dengan bencana. Jadi jika ada suatu bencana terjadi krisis, tetapi krisis kesehatan bukan hanya karena dalam situasi bencana, tidak seperti itu. Misalnya kalau terjadi KLB juga terjadi krisis. Nah, definisi krisis adalah suatu kondisi di mana sesuatu hal itu tidak dalam posisi yang biasa. Jadi krisis itu terjadi karena suatu ketidakstabilan mekanisme, sistem, sumber daya, dan sebagainya. Itu terjadi krisis. Misalnya krisis ekonomi, krisis kesehatan juga seperti itu. Baru-baru ini kita mengalami krisis kesehatan terkait dengan sumber daya. Sumber dayanya, sumber daya manusia misalnya pada saat COVID, banyak atau sebagian dari petugas kesehatan kita meninggal dunia. Jadi terjadi suatu krisis kesehatan. Begitu juga oksigen di bulan Juli Agustus itu. Pada saat terjadi second wave Delta dari COVID-19. Itu sebagai contoh. Lanjut lagi misalnya terjadi bencana gempa atau bencana gunung, erupsi Gunung Semeru. Itu sempat terjadi krisis kesehatan, di mana beberapa fasilitas pelayanan kesehatan mengalami gangguan. Kita perlu melakukan antisipasinya. Terus lagi di dalam proses krisis kesehatan ini tentu ada beberapa kondisi lain, misalnya ada korban, kemudian ada yang cacat, ada yang meninggal dunia, bahkan ada yang sakit. Nah, itulah yang dibilang sebagai krisis kesehatan. Oke, lanjut ya. Ini nggak banyak slide saya. Ini saya ulangi lagi, sekali lagi teman-teman.
bahwa yang dimaksud krisis kesehatan tadi adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka atau sakit, pengungsian, dan atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat. Jadi clue-nya adalah respon cepat. Respon cepat di luar kebiasaan normal. Jadi sesuatu yang beda di sini. Begitu bicara krisis kesehatan beda dengan yang konvensional. Jadi misalnya kalau keadaan gawat darurat, ada korban di saat bencana tersebut perlu pertolongan di situ, ya di situ langsung kita lakukan pertolongan. Yang penting life saving. Kalau perlu memang pertolongan infus di situ saat itu, kita infus. Gitu. Jadi ada hal-hal yang memang sangat beda dengan situasi yang konvensional. Kemudian pengelolaan krisis kesehatan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanggulangan bencana secara umum. Artinya adalah secara undang-undang koordinatornya di BNPB. Kita adalah bagian dari BNPB tersebut, bagian dari sistemnya tersebut. Seperti kemarin di Semeru, untuk Kepala BNPB melakukan press release, press conference, situasi bagaimana dari kesehatan, ya, Kepala Pusat Krisis Kesehatan yang menyampaikan kondisi-kondisi yang saat itu terjadi. Sekarang ini sudah relatif stabil, ya. Artinya Dinas Kesehatan Kota dengan provinsi sudah bisa berdiri sendiri, ditambah dengan relawan-relawan lokal di situ, bahkan ada yang dari luar, itu sudah membackup pelayanan kesehatan yang ada di Semeru sebagai contoh. Bagaimana ini? Yang pertama yang saya sampaikan lagi secara umum tujuannya adalah ini yang pertama koordinasi dan keterpaduan antar pemerintah dan pemangku kepentingan. Siapa itu pemangku kepentingan? Stakeholder banyak, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, siapapun bisa yang memiliki kompetensi di bidang krisis tadi, termasuk para penata anestesi, para tenaga kesehatan lainnya bisa berkontribusi dalam pengelolaan krisis. Kedua, mencegah faktor risiko dan transmisi penyakit menular yang ada. Di tenda-tenda pengungsian, kita harus berusaha terus jangan sampai terjadi transmisi penyakit menular yang disebabkan oleh salah satu atau dua orang dari para pengungsi tersebut. Itu contoh. Terus memberikan pelayanan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dan relawan kesehatan. Memastikan pelayanannya ada. Mencegah, mendeteksi, dan merespon. To prevent, to detect, and to respond. Itu juga harus dijalankan. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Bapak Tribudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sehat ya Bapak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baik teman-teman, beliau ini adalah Bapak Haji Tribudi Santoso, ahli media keperawatan anestesi, sarjana kesehatan masyarakat, Magister Sains ya. Jadi beliau pada hari ini akan memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang sinergitas profesional tanggap bencana dalam kegawatan kritis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang telah mengikuti Zoom secara nasional. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan suatu limpahan kesehatan yang tidak terhingga, di mana kita bisa bersilaturahmi secara nasional walaupun dengan daring. Terima kasih panitia atas waktunya. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih. Inilah judul yang diminta oleh panitia yang cukup luas dan cukup panjang di antara sinergisitas profesional di dalam tanggap bencana dalam khususnya penanganan kritis antara sarjana terapan keperawatan anestesi dan Ikatan Penata Anestesi Indonesia. Ya,
tentunya teman-teman di sini memiliki maksud dan tujuan bagaimana kita bisa melakukan kegiatan sinergisitas ini. Yang pertama harapan yang harus kita capai adalah pemberdayaan mahasiswa dalam kesiapan menanggapi tanggap bencana yang bisa terjadi suatu saat. Padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah supermarket bencana. Untuk itu tampaknya Perhimpunan Mahasiswa Anestesi di ITS ini tidak ikut ketinggalan, ikut mendharma baktikan tenaganya, pemikirannya melalui maksud tujuan adalah pemberdayaan mahasiswa dalam kesiapan menanggapi penanggulangan bencana. Tujuan yang berikutnya diantaranya mempersiapkan ya potensi relawan agar bisa mandiri, cepat tanggap dan terginas. Potensi massa tentu adik-adik kita ini yang luar biasa, sangat kuat, sangat sehat, tangguh. Jadi kesiapan potensi ini harus kita siapkan melalui pemberdayaan kegiatan awal yaitu webinar nasional saat ini. Yang ketiga itu untuk mencapai peningkatan kapasitas mereka. Sehingga dengan kapasitas mereka ditingkatkan, kemampuan ditingkatkan secara personel walaupun melalui relawan profesi. Artinya sudah nyambung sekali dengan lembaga krisis atau Pak Kapus Krisis tadi menyampaikan bahwa relawan profesi sangat dibutuhkan, di mana saling bergandeng tangan, saling membantu, di antaranya peran Perhimpunan Mahasiswa Anestesi ITS PKU di Surakarta. Tentu yang berikutnya yaitu pemahaman tentang dengan regulasi. Para mahasiswa harus membuka satu regulasi-regulasi yang berkaitan dengan kebencanaan. Karena Anda mahasiswa harus lebih jeli, harus mempersiapkan. Kalau perlu tidak hanya pengabdian masyarakat, bila perlu ya ditingkatkan di dalam rangka penelitian, di dalam rangka menyiapkan suatu sumber-sumber informasi terkait kebencanaan. Yang berikutnya itu mempersiapkan ya bagaimana persepsi kita di dalam melihat suatu manajemen bencana yang disampaikan tadi. Ada 8 klaster tugas relawan khususnya di klaster kesehatan. Ini perlu kita lihat, kita baca, kita pahami sehingga para mahasiswa nanti di dalam terjun sebagai relawan profesi ini betul-betul sudah sesuai yang diinginkan. Yang terakhir adalah mampu kerjasama antar elemen, organisasi, institusi keuangan, dan seterusnya. Apa yang disampaikan Dr. Eka sangat tepat bahwa kita butuh kebersamaan, kita butuh bergandeng tangan antara masyarakat, relawan, organisasi, dan khususnya ini adalah yang akan mau bergabung, yaitu para relawan Perhimpunan Mahasiswa Anestesi di ITS Surakarta. Ya, kita langsung masuk ke materi yang ketiga. Bapak Dr. Noval sudah hadir? Ya, hadir. Ya, sudah hadir. Baik, teman-teman ditahan dulu untuk pertanyaannya. Baik, kami persilahkan Pak Noval, Dr. Noval untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan. Baik, saya izin ya untuk share screen ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih banyak tadi ini diperkenalkan. Maaf tuh saya belum sempat keluar dari bahasa Indonesia, itu CV saya tahun 2015, belum saya update lagi. Iya, udah lama juga Bapak. Lama, iya. Pertama-tama ini salam hormat ya tadi buat senior saya, tadi ada Dr. Eka, kemudian tadi dari DPPP IPAI, senior saya juga nih, Bapak Tribudi. Kemudian terima kasih untuk yang terhormat Ibu Rektor WNI PhD, beserta wakil, saya sangat terhormat diundang di acara ini. Dan terima kasih juga buat Pak Anies yang sudah undang saya, serta mahasiswa yang ternyata padahal saya kalau ngajar saya galak, ternyata saya favorit. Terima kasih ya. Saya kalau ngajar tuh saya sangat disiplin kalau mengajar ya. Ini saya sebenarnya tadi saya lihat sudah banyak masalah-masalah teknis ya yang dijelaskan oleh Pak Tribudi tadi mengenai 8 pilar dan lain-lain. Saya mungkin di sini lebih ke arah saya mau sharing experience atau sharing pengalaman saya. Karena kebetulan saya punya pengalaman baik di bencana maupun di bidang transportasi, karena bencana dan transportasi itu sangat berhubungan erat ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, sip. Jadi saya dikasih topik tuh kemarin, peran tim anestesi dalam penanganan bencana alam. Jadi saya yakin teman-teman nanti kalau dikirim ke daerah bencana, dan ini penutup dari saya ya, harapan saya nanti teman-teman semua, pertama bisa melakukan asesmen dengan cepat, triase. Kedua, bisa menolong kegawat daruratan berdasarkan keilmuan teman-teman. Ketiga, teman-teman bisa menjadi manajer di sini. Bagaimana berhubungan dengan tim komando, bagaimana komunikasi,
terus bagaimana tadi menyelamatkan korban berdasarkan keilmuan teman-teman. Ya, itu sedikit pengalaman saya secuil. Saya yakin mungkin di sini banyak senior-senior yang lebih senior daripada saya, yang mungkin sudah ke daerah bencana berkali-kali. Mungkin tadi Pak Tribudi udah berkali-kali ke daerah bencana, bisa sharing juga, atau mungkin ada yang salah bisa dikoreksi. Ya, kesimpulan dari saya adalah pertama teman-teman harus tahu bahwa pada saat bencana itu mindset kita bukan mindset rumah sakit, ya, bukan mindset para pasien datang pakai oksigen, kita mau intubasi, kita mau RJP, bukan. Tapi bagaimana tadi kita memaksimalkan korban yang selamat. Kerjasama tim yang utama. Di rumah sakit saya di Persahabatan, saya selalu bilang kepada tim anestesi saya, kita di tim semua sederajat. Kita seperti gerigi gitu loh, roda gerigi. Di mana satu yang kurang, kalau mereka statik dan lengkap, hancur semua antar induksinya gitu. Jadi sebisa mungkin saya selalu menekankan bahwa kita adalah teamwork itu yang utama, ya. Kemudian teman-teman harus bisa memiliki sumber daya yang kompeten dan waktu yang efektif. Jadi ingat tadi time saving is life saving, ya. Jadi kalau kita dengan cepat mengamankan waktu, kita akan cepat juga mengamankan hidup. Yang terakhir adalah bagaimana kita mendistribusikan pasien ini setelah kita mengelompokkan, kita distribusikan ke tempat yang benar. Saya rasa demikian, semoga kuliahnya menarik dan menggugah hati teman-teman untuk ke daerah bencana. Ingat teman-teman, jangan pernah ke daerah bencana mau nyari duit, ya. Tapi daerah bencana itu adalah bagaimana kita menjadi umat yang tentunya sebaik-baiknya umat adalah umat yang bermanfaat untuk umat yang lainnya, ya. Itu mungkin closing dari saya, dan itu dibutuhkan keberanian yang besar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tribudi, kepada Dr. Noval atas kerauhan banyak waktunya dalam memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa pada pagi hingga siang hari ini. Baik, sedikit kesimpulan dari saya untuk mengakhiri materi pada ketiga pada hari ini, yaitu pentingnya perawat anestesi sebagai garda terdepan kasus bencana alam. Peringatan dini itu penting, namun jika belum maksimal maka tugas kita sebagai penata anestesi, yuk mulai kita lakukan edukasi. Mari berkoordinasi, bukan kamu yang hebat tapi kita. Tidak bisa bekerja sendiri, namun kita bekerja secara tim. Yuk lebih berempati, ganti selfie dengan doa-doa terbaik kamu, komunikasi, koordinasi, dan komando serta safety. Cepat, tepat, mobilisasi, rubah mindset saat di lapangan. Oke, itu closing dari materi kita hari ini. Terima kasih untuk seluruh peserta. Untuk link presensi sudah kami share, silakan untuk absen dan ditunggu sertifikatnya akan terkirim, mungkin tidak segera mungkin ya, akan berproses dari keaktifan teman-teman dari awal hingga akhir. Itu dari saya selaku moderator pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, waktu akan kami kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan juga nanti acara penandatanganan berita acara dari Layismu Kota Surakarta. Dan untuk penyerahan donasi Himanes ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang didapatkan dari peserta webinar nasional sejumlah 30 juta rupiah. Baik, bisa maju ke depan dulu ya, Himanes ITS PKU Muhammadiyah Surakarta bersama Bapak Ketua Panitia Webinar Nasional. Baik, dilanjutkan penyerahan donasi dari Himanes kepada ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang saat ini diwakili Wakil Rektor 3, Ibu Sri Mintarsi. Kepada Bapak Haji Sumanto dan Bapak Muhammad Isnan untuk bisa menempatkan diri. Iya, selain penyerahan donasi dari Himanes ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, juga akan kami lanjutkan penyerahan sumbangan alumni program studi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang akan diberikan kepada Lajismu PDM Kota Surakarta. Baik teman-teman, demikian tadi penyerahan hasil penggalangan dana Himanes ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dan sumbangan alumni dari program studi S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta sejumlah Rp2.800.000. Dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh
ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dan Lazismu PDM Kota Surakarta. Penandatanganan pertama dilakukan oleh Ibu Wakil Rektor. Dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh Lazismu PDM Kota Surakarta yang saat ini diwakili oleh Bapak Muhammad Isnan. Dilanjutkan penandatanganan berita acara Lazismu PDM Kota Surakarta kepada MDMC Kota Surakarta, Muhammadiyah Disaster Management Center. Dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh Himanes ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang akan diserahkan kepada ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Baik Bapak Ibu peserta yang saya hormati, saya ulangi lagi. Berikut adalah penyerahan hasil penggalangan dana Himanes ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dan sumbangan alumni S1 Gizi ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang diserahkan oleh perwakilan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta kepada MDMC Kota Surakarta dan Lazismu Kota Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Syukron alhamdulillah ITS PKU Muhammadiyah Surakarta telah mendonasikan kepada Lazismu dan MDMC untuk korban dampak Semeru. Sebagaimana telah dipersiapkan dari PDM Muhammadiyah Surakarta, nanti pemberangkatannya atau teknisnya akan berkoordinasi dengan PDM Muhammadiyah Lumajang yang akan menyiapkan lokasi dan sasarannya yang lebih tepat. Pemberangkatannya nanti ITS PKU akan membuat tim pemberangkatan, kemudian dari MDMC akan mengawal dan nanti dalam bentuk materi, jadi non tunai, bukan uang tapi materi. Maka nanti sebanyak yang diberikan itu akan dibelanjakan dan nanti akan kami bawa ke Lumajang dengan kerjasama PDM Kota Surakarta dan PDM Lumajang. Sehingga nanti sasarannya akan lebih tepat dan prosedur mekanismenya tidak banyak kendala. Karena kita tahu bahwa masing-masing jalur pintu masuk itu sudah ada tim satgasnya gitu. Sehingga kalau kita tidak punya link membawa barang itu nanti akan kesulitan. Dengan demikian maka sasarannya nanti tidak seperti yang kita inginkan begitu. Kemudian selanjutnya karena kemarin dari laporan relawan di kelompok Alfa yang pulang tanggal 15 kemarin itu bahwa koordinasi di lapangan masih belum kuat, belum sistematis, sehingga mudah-mudahan sekarang sudah lebih tertata sistematis karena memang permasalahannya ada 2 lokasi yang sulit dijangkau karena jembatan Perak yang putus itu, sehingga wilayah Lumajang yang timur sungai itu harus menempuh jalur yang lama, paling cepat ada 3,5 sampai 4 jam itu. Kemudian yang satunya di sebelah barat sungai yang bisa ditempuh lewat Malang itu, sehingga lebih cepat. Dan apabila barang atau sumbangan itu ditaruh pada satu titik, misalnya di titik timur sungai, maka nanti akan kesulitan ketika membawa ke sebelah barat sungai itu. Dengan demikian maka nanti akan dari Lumajang, dari PDM Lumajang akan memberikan masukan dan strategi seperti apa, kami akan ikut ke sana. Saya kira itu yang saya sampaikan, evaluasi dari kemarin. Terus untuk penerjunan tim relawan berikutnya, kami masih menunggu instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan wilayah.
Nah, sekarang ini yang pimpinan pusat ada di sebelah timur sungai dan yang pimpinan wilayah ada di barat sungai. Dari ini semua nanti akan kami tunggu komandonya bagaimana untuk selanjutnya. Untuk sementara ini kita istirahatkan dulu. Kita untuk menunggu persiapan selanjutnya. Terima kasih dari keluarga besar ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, baik dari Prodi Anestesi maupun dari Gizi dan dari seluruh sivitas akademika ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Saya ucapkan terima kasih yang banyak, jazakumullahu khairan jaya, sehingga mudah-mudahan amal soleh dan solehah ini bisa menjadikan maslahah bagi umat, bagi dampak erupsi Semeru, dan bagi kita sendiri, bagi yang menyalurkan atau menginfakkannya. Jazakumullah khairan jaya, saya kira itu dari kami atas nama dari MDMC PDM Kota Surakarta. Terima kasih atas kerjasamanya dengan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih solid dan lebih dikembangkan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isnan Nur Ikhwan, selaku perwakilan dari Lazismu Solo. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar ITS PKU Muhammadiyah Surakarta yang telah mempercayakan donasi kemanusiaan, khususnya untuk peduli erupsi Semeru kepada Lazismu Kota Surakarta. Perlu kami ingat bahwa Lazismu Surakarta sebagai salah satu lembaga pengumpul dana-dana kemanusiaan, baik itu yang ada di Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah, merasa sangat perlu menghimpun dana-dana kemanusiaan dari masyarakat. Per tanggal 17 Desember 2021 ini, Lazismu Solo sudah mencapai penghimpunan kurang lebih 246 juta rupiah atau kurang lebih 1/4 miliar. Selanjutnya, dana-dana yang dikumpulkan oleh Lazismu ini akan terus bertambah, insya Allah, dan akan semakin luas manfaatnya. Dan donasi akan kami tutup untuk tahap pertama ini sampai tanggal 30 Desember 2021. Ke depan, dana-dana yang dikumpulkan oleh Lazismu Surakarta ini akan digunakan untuk penanggulangan erupsi Semeru. Bukan lagi pada tanggap bencana yang sifatnya evakuasi, tapi lebih kepada pemulihan, pembuatan hunian tetap, kemudian pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat pasca erupsi, dan mungkin pemberdayaan lain yang sifatnya membangun kembali kehidupan masyarakat pasca erupsi. Tentu ini tidak mudah dan perlu sinergi dengan semua pihak, khususnya mitra-mitra yang selama ini bergabung bersama Lazismu Surakarta. Kami percaya bahwa banyak lembaga yakat yang ada di Indonesia ini semua turun ke kemanusiaan melalui peduli erupsi Semeru. Tetapi kami sekali lagi membawa misi dakwah Muhammadiyah, dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kedepannya nanti Lazismu bersama MDMC Surakarta maupun Majelis Lembaga Lintas Ortom akan melakukan hal-hal yang itu sangat dibutuhkan oleh para penyintas bencana yang ada di Semeru. Dalam jangka waktu yang cepat, pasca ditetapkannya erupsi Semeru menjadi bencana nasional dan kemudian surat dari Bupati yang melakukan tanggap bencana selama 1 bulan ke depan, Lazismu bersama MDMC dalam payung Muhammadiyah Kota Surakarta ke depan akan mengirim bantuan logistik dan asesmen untuk menata dan merencanakan apa yang ke depan akan dibutuhkan. Karena Muhammadiyah sudah sejak awal terkenal atau memiliki ciri khas datang tidak hanya pas bencana, tapi pasca bencana atau itu recovery juga kami insya Allah datang dan menemani masyarakat yang terkena erupsi atau bencana-bencana lain. Terakhir, kami menghimbau kepada masyarakat, teman-teman komunitas yang sudah melakukan galang dana, mohon bisa menyalurkan donasinya berupa uang tunai maupun barang kepada lembaga yang dipercaya. Khusus dengan Lazismu, beberapa hari yang lalu kami baru saja menerima 1.000 alas tidur dari salah satu PT yang ada di Kota Solo. Kemudian kami menghimbau kepada seluruh komunitas untuk tidak lagi menggalang pakaian pantas pakai. Alangkah lebih baiknya kita memberikan ke masyarakat itu pakaian baru, kayak gitu, sehingga itu sangat dibutuhkan.
Kalau pakaian pantas pakai sama dengan kita merendahkan masyarakat yang sedang menderita musibah seperti itu. Kami berharap lebih banyak di kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya jangka panjang. Dalam hal ini alat masak, alat pertanian, kemudian dan alat perumahan atau untuk membangun rumah kembali seperti itu. Dan juga hygiene kit, alat-alat kebersihan yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan khasiron. Semoga apa yang didonasikan oleh keluarga besar ITS PKU Muhammadiyah Surakarta menjadi barokah, bermanfaat dan membawa kemajuan bagi semuanya. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kami serahkan amanah dari peserta webinar nasional yang sudah terselenggarakan pada pagi sampai siang hari ini. Dan yang kami hormati peserta webinar nasional, demikian tadi rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Maka tibalah kita di penghujung acara sejak pagi hingga siang hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita tutup seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara, segenap rekan yang bertugas pada hari ini, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada banyak kesalahan dan khilaf kami dalam membawakan acara pada pagi hingga siang hari ini. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.